Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikiullah dengan NIM 6122410099 dari kampus Universitas Primagraha. Di sini saya akan meresum materi dari Bapak Teguh dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Pertemuan pertama yaitu dasar-dasar ekonomi. Apa sih dasar-dasar ekonomi itu? Dasar-dasar ekonomi meliputi kelangkaan sumber daya, yaitu keinginan manusia yang tidak terbatas terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas seperti biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika sebuah keputusan diambil, serta konsep permintaan dan penawaran yang menentukan harga jumlah barang atau jasa di pasar. Konsep dasar ekonomi adalah kelangkaan, yaitu sebatas sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Penawaran dan permintaan. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang ingin dibeli dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan adalah barang atau jasa yang dijual oleh produsen pada berbagai tingkatan harga. Selanjutnya yaitu teori ekonomi klasik. Ekonomi klasik merupakan fondasi awal dari pemikiran ekonomi modern yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Pemikiran ini dipelopori oleh para ekonom terkemuka seperti Adam Smith, David Ricards, dan Thomas Robert Malthus, yang menekankan pentingnya kebebasan individu, peran pasar, serta penawaran dan permintaan sebagai penentu utama dalam mekanisme ekonomi. Teori ekonomi modern. Salah satu ciri utama dari teori ini adalah pendekatannya yang interdisipliner yang menggabungkan ilmu ekonom dan berbagai bidang lainnya seperti psikologi, sosiologi, matematika, bahkan ilmu komputer. Hal ini memungkinkan teori ekonomi modern untuk menjelaskan fenomena ekonomi dengan lebih holistik. Pengertian teori ekonomi modern juga melibatkan pemanfaatan data dan teknologi canggih untuk memprediksi tren ekonomi serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, teori ekonomi berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Yang selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kekuatan utama yang menggerakkan pasar. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen dalam membeli barang berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang yang produsen sediakan. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah kenaikan harga yang menyebabkan permintaan turun, lalu penurunan harga menyebabkan permintaan naik. Faktor-faktor permintaan. Ada beberapa faktor permintaan. Yang pertama yaitu harga barang, yang kedua pendapatan konsumen, dan yang ketiga yaitu selera dan ekspektasi. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama yaitu harga barang, yang kedua harga input, dan yang ketiga ekspektasi produsen. Selanjutnya yaitu model produksi dan biaya. Apa yang dimaksud dengan model produksi dan fungsi biaya dalam kegiatan usaha? Model produksi
atau fungsi produksi adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara input yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, dan juga output barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi biaya. Fungsi biaya adalah resepsi dari hubungan antara tingkat produksi dan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut. Jenis-jenis biaya produksi yang umumnya terjadi dalam proses produksi. Yang pertama, biaya tetap tidak berubah sesuai volume produksi. Contohnya biaya sewa. Dan yang kedua, biaya variabel bisa berubah sesuai volume produksi. Contohnya adalah bahan baku. Dan ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung seperti listrik atau gaji staf pabrik. Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Sebuah model adalah sebuah penyederhanaan gambaran dari kenyataan. Penyederhanaan ini melalui pengaturan aspek-aspek dari kenyataan dan hanya terdiri dari aspek-aspek di mana membuat model tertarik. Faktor yang mempengaruhi model yaitu perilaku konsumen, antara lain seperti faktor individual, kebutuhan motivasi, persepsi, sikap, dan gaya hidup yang mempengaruhi pilihan pembelian. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, kelompok referensi, keluarga, peran budaya, dan kondisi ekonomi yang membentuk preferensi ke konsumen. Yang ketiga yaitu faktor pemasaran, iklan harga, dan distribusi yang mempengaruhi keputusan pembeli. Yang keempat yaitu faktor psikologis, motivasi, persepsi, belajar, keyakinan yang memengaruhi keputusan model perilaku konsumen, dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dan memprediksi bagaimana konsumen berperilaku. Setiap model memberikan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan faktor yang memengaruhi keputusan konsumen. Dengan memahami berbagai model perilaku konsumen, perusahaan dapat lebih baik mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan produk yang relevan, menetapkan harga yang kompetitif, dan merancang kampanye pemasaran yang menarik. Akhirnya, pendekatan yang berbasis pada pemahaman perilaku konsumen dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Model persaingan pasar adalah fondasi untuk setiap strategi bisnis yang sukses. Setiap struktur pasar, mulai dari persaingan sederhana hingga monopoli,